Enggak lah, kita cerita-cerita Islam, cerita-cerita beragama yang rileks. Semua tadi seperti yang dikatakan Kadensus pernah diswani Mas Sufyan Sauri, juga beliau pernah ngaji. Sebetulnya dalam banyak hal-hal yang keseharian itu lebih prinsip ketimbang ide kita tentang hal-hal besar. Saya beri contoh, Allah itu Tuhan yang maha kuasa, yang menguasai alam raya ini. Kadang-kadang menjelaskan dirinya itu hanya alladzi at'amahu min ju'. Saya ini Tuhan yang memberi makan kamu saat Anda lapar, saat kalian lapar. Jadi untuk beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah, kamu yakin yang memberi makan kamu itu Tuhan. Apapun kecewanya Anda terhadap tetangga, terhadap negara, terhadap mertua, terhadap istri, itu kecewa Anda tidak akan mati. Tapi kalau tidak makan itu mati. Sehingga Allah mensifati dirinya kadang pakai keseharian. Alladzi at'amahu min ju'. Tuhan itu siapa? Yang memberi makan kamu ketika lapar. Karena ketika Anda memilih hal-hal yang serius, itu tujuan utamanya nyari ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah bisa kamu dapatkan sesuatu yang pasti benar. Misalnya dalam sebuah hadis Sahih Muslim disebutkan, Innallaha la yardha 'anil 'abdi idza akalal akla fayahmadahu 'alaiha aw yashraba syarba fayahmadahu 'alaiha. Itu redaksinya inna itu sesungguhnya. La yardha juga pakai lam taukid, juga maknanya sesungguhnya. Sungguh-sungguh Allah sangat ridho ketika seorang hamba itu makan ketika sesuap nasi dia muji Allah, ketika minum seteguk nasi dia muji Allah. Itu kalau orang diridhoni Allah itu wali betul. Itu untuk jadi wali itu gampang, kamu makan ridho, kamu ninjak buminya Allah ridho seneng, kamu hidup keseharian aman seneng. Nah ini supaya sampean kita semua ngaji betapa panduan Rasulullah untuk menggapai ridho Allah itu banyak yang keseharian sekali. Saking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu sahih. Nabi menyebut hal-hal yang keseharian. Hatta ma tas'alu fi fimra'atika, kamu punya uang kemudian istri kamu bisa makan, itu ibadah. Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sahabat. Yaitu wafi buti ahadikum sodakoh, kamu menggauli istri kamu itu ya sodakoh. Sampai sahabat bilang yang benar ya Rasulullah. Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Masa urusan biologis, urusan syahwat kemudian dia dapat pahala. Nabi menjawab, alaih salawadu'aha fi haramin aka'ana alaihi wisrun. Bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar, itu kan dosa. Nah, hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semua lah, semua. Saya juga agak ingin ngaji demi Anda juga agak ingin. Itu dosa sekali ngaji kok, pesanan kelompok tertentu itu enggak boleh. Islam itu untuk semua, jadi ya cuma karena di depan saya jenengan ya seakan-akan jenengan korbannya. Itu ada ilmunya dalam usul fikih. Nama yang disebut itu tidak jaminan sebagai prioritas perintah. Jadi misalnya gini, kebetulan yang di depan Nabi itu Abu Dzar. Nabi ya bilang, ya Abu Dzarin inni uhibbuka, saya mencintai kamu, fakul dubur sholatin, atau sebagian riwayat disebut fala tada'anna dubura kulli sholatin, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya mencintai kamu, siapa saja, Mu'ad bisa, Abu Dzar bisa siapa. Saya mencintai kamu, mohon kalau habis sholat kamu jangan lupa wiridan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami permudah supaya mudah ingat engkau. Anda tidak bisa mentang-mentang, wong nama saya Parmin, nama saya Purnomo, itu yang diperintahkan Mu'ad misalnya. Jadi yang disebut satu, tapi khitab itu untuk siapa saja. Kan kalau tidak bisa, nah gitu. Nah tapi wong jajah dulu itu kan masalah kan? Apa? Masalah kan? Jadi saya mohon ya, jadi apa ya, saya tadi minta sama Bapak Kadensus kemarin juga pernah main ke saya. Jangan sering ketemu saya ini sudah uzlah, saya ini sudah mau daftar jadi resi. Saya itu kemarin di muktamar juga agak datang, acara di Jogja juga sudah. Karena memang keluarga saya dulu itu bahasa ya, bapaknya bapak saya itu enggak keluar rumah itu puluhan tahun, memang punya adat uzlah. Ya makanya ngaji saya ngaji aja yang gampang-gampang aja, yang enggak orderan, enggak pesenan, ngaji aja dulu yang gampang. Saya ikhlas, yakin betul saya ikhlas. Ikhlas itu menurut saya itu roh. Orang enggak ikhlas menurut saya itu orang aneh. Ikhlas itu gampang, sudah saya bilang. Kalau kamu yakin ilmu itu milik Allah, ngasihkan juga ikhlas itu milik Allah. Apa sih yang kamu punyai sehingga kamu enggak ikhlas?
Uang milik Allah, energi kita milik Allah, bumi milik Allah. Kemudian kamu merasa memiliki. Merasa memiliki itu kalau dalam ilmu tasawuf sudah kesalahan kan. Bagaimana Anda punya? Coba tahu-tahu tanah itu kok milik Anda. Karena saya beli, saya beli dari orang, dari Zaid. Padahal yang asli punya itu Allah. Apa benar kamu pernah beli sama Allah? Zaid ini pemilik nisbi, pemilik yang enggak sebenarnya kan. Ya enggak? Yang benar-benar pemilik itu Allah. Kok kamu ngerasa itu bumi kamu itu atas nama apa? Coba. Milik kan harus beli atau dikasih. Tidak semua kan? Nah, makanya terus famshu fi manakibiha dan Allah menyebutnya, sudah saya ini yang menciptakan bumi. Waladzi ja'ala lakumul arda dalulan. Dan Allah menyebutnya sederhana, famshu fi manakibiha, silakan jalan-jalan. Terusannya apa? Wa kulu mirizki, silakan makan-makan. Jadi Islam itu yes. Ya, makanya melakukan kebaikan itu kalau dalam kaidah fikih disebut al yakin la yuzalu bisyak. Banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100%. Tidak punya efek samping ke pihak lain, ke kelompok lain, ke komunitas lain. Yaitu tadi misalnya Anda makan dan itu murah sekali, hanya butuh 1 piring. Setiap kunyahan kamu muji Allah, setiap minum kamu muji Allah. Itu redaksinya Rasulullah SAW disebut Allah sangat ridho ketika seorang hamba makan kemudian dia memuji Allah. Atau minum, kemudian dia memuji Allah. Logikanya gampang, negara seperti ini yang kamu harapkan bentuknya kayak apa, mertua, ipar, komunitas, tetangga. Itu nyata terjadi itu kan belum pasti. Sementara yang mesti terjadi adalah kamu butuh makan, kalau tidak mati. Butuh minum, kalau tidak mati. Butuh bumi yang nyaman ditempati, kalau tidak kita juga mati. Sebab itu Allah kalau menyebut nikmatnya itu hal-hal yang keseharian. Sering nganggur di rumah. Ditanya sama anaknya, kenapa Gus nganggur baik? Ya kalau dia nganggur artinya juga enggak berbuat sesuatu yang maksiat kan? Ya kan? Orang nganggur di rumahnya ya tidak bunuh orang, tidak maling, tidak korupsi, ya namanya nganggur di rumah. Lah cuma istri cara pandang nganggur enggak menghasilkan uang gitu. Tapi juga enggak menghasilkan kriminal kan? Jadi sebenarnya Islam itu makanya kalau sampai ngaji usul fikih itu ada kitab usul fikih namanya Lubul Usul, itu terkenal sekali di pesantren itu. Itu kalau ngapresiasi keseharian itu luar biasa. Isma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena keseharian yang mubah saat Anda lakukan itu ada kehebatan yang luar biasa, yaitu meninggalkan haram. Makanya dulu banyak orang-orang alim ketemu temannya itu guyon sampai semalaman. Itu biasanya yang semangat Islam, itu kiai kok tidak tahajud, kiai kok tidak witir. Orang yang sedang mapan uangnya banyak, malam itu tidak kelayaban itu sudah luar biasa. Melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa. Supaya lupa guyon sama temannya semalaman sampai subuh. Gejolok-gejolokan ngenang zaman miskin, zaman kuliah nggak jelas, zaman apa. Melihatnya jangan tarkut tahajud. Seperti ini meninggalkan tahajud, tapi meninggalnya ini talkul muharramat. Jadi kayak apa hebatnya? Sehingga Imam Ghazali punya riwayat yang agak unik. Hatta takuna ibadatu akhiri hadil ummah iku an-naum. Sehingga suatu saat ibadah terbaik umat ini itu tidur. Itu kan riwayat kontroversi. Ketika Imam Ghazali ditanya, kenapa iya? Kenapa kamu mulai keluar dari rumah itu sudah banyak maksiat? Melihat perempuan yang enggak mahram, melihat fenomena. Tapi kalau kamu tidur itu enggak melihat apa-apa. Tapi juga kamu jangan nganggap tidur itu ibadah betul. Saatnya melakukan fardu ain malah masih tidur. Tapi itu sudut pandang yang menjadikan kita Islam itu gampang. Jadi saat Anda tidak bisa aktivitas apa-apa, misalnya ada beberapa orang yang lumpuh. Lumpuh itu memang nggak bisa Jumatan, nggak bisa ibadah, tapi dia juga nggak bisa maksiat. Tidur itu memang Anda saat itu nggak bisa tahajud, nggak bisa witir, tapi saat itu ada zina, ada maling, ada gosipkan orang, ada bully orang, ada menanamkan kebencian, ada hasud. Sehingga tidur menurut Allah Ta'ala wa min ayatihi manamukum billaili apa? Wanahar. Karena di tidur itu selain ada unsur istirahat, jaga kestamina, juga ada unsur meninggalkan beberapa keburukan. Nah saya mohon ibadah yang keseharian ini kita jaga. Supaya kita semua baca ayat itu fasih. Fasih itu tertanam di hati. Allah itu siapa? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dan Allah kalau cerita di Quran itu anna sababnal ma'a sabba tsumma syaqqaqnal ardha wa syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba. Kamu tahu saya ini siapa kata Allah? Saya ini adalah Tuhan yang menurunkan air, kemudian ada tanaman banyak.
Habba wa inaba wa qotba, ada zaitun, ada tin, kalau orang Jawa mungkin ada tela, ada padi, ada mangga, ada pisang. Sudah. Wa inaba wa zaituna wa nakhla wa hadaika hulba, ada perkebunan yang lebat. Tujuannya apa? Mata Allahkum, silahkan kamu pakai, kamu nikmati. Tapi karena kadang kita ini punya ide-ide besar. Tadi untuk syukur saja nunggu punya istri riman, rumah baik, tetangga baik, komunitas baik, semuanya baik baru syukur. Lama-lama nanti ada di surga, syukurnya nunggu surga paling kelas A. Itu sudah ada yang menghuni Rasulullah, kamu nggak boleh di situ. Masa untuk syukur saja? Repotnya Masya Allah. Jadi mohonlah Quran yang kalau Anda hafalkan juz sama itu kan ada ayat-ayat yang kayak tadi. Fal yang dzuril insanu ila to'ami. Coba lihat, apa yang kamu makan ya? Dari mana? Dan untuk mempertahankan hidup kamu, keseharian. Jadi jangan kira ibadah itu harus membentuk komunitas yang versi Anda. Ibadah itu harus hal yang mulu-mulu. Kesehariannya Anda alami. Loh ini saya tidak bikin-bikin. Saya ngaji bukan karena berdasar pesanan. Itu ayat yang saya baca kan betul ada ayatnya kan. Fal yang dzuril insanu ila to'ami. Anna sobabnal ma'ah sobba. Thumma syaqaqnal ardo syaqqa. Fa'ambasna fiya habba wa inabau wa qotba. Wa zaitunau wa nakhla. Wa hadaika khulba. Terusannya apa? Mata'al lakum, silakan kamu nikmati. Mata itu silakan kamu nikmati. Ya kayak sampean dikasih hidangan ya makan. Ya sudah makan. Habis makan ya minum. Habis itu ngantuk ya tidur. Ya sudah normal-normal saja. Kayak apa indahnya Islam. Tapi Anda mencari Islam yang gimana lagi? Nah itu yang diajarkan guru-guru kita, diajarkan sanad kita sampai Wali Songo, sampai Rasulullah SAW. Bahwa pada akhirnya ada jihad, ada perang. Itu dulu memang perang, bukan membunuh. Beda. Dulu kita dijajah Belanda ya perang, dan itu normal karena kita dijajah. Jadi ketika orang lain ingin baik sama kita, wa in ahadum minal musyrikin astajaruka ya fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau mereka ingin baik ya kita baik. Makanya ada istilah musta'man, mu'ahad. Kalau mereka ingin damai, berdampingan dengan kemajmukan ya itu yang lebih baik. Karena memang Islam menghormati proses perdamaian. Wa in janahu nawa lisalmi ya fajnah lah. Kalau ingin damai ya kita harus damai. Jadi andai kan dulu Belanda. Mungkin ada pesan atau ujangan nasihat untuk kami ini untuk semakin kuat ataupun ada kisah-kisah ataupun ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana kita itu harus sungguh-sungguh mencintai negeri. Bernegara itu pakai hadis, misalnya Nabi pernah ngendikan, kamu itu punya 3 tetangga. Yang satu punya 3 hak, yaitu dia tetangga kamu, dia seagama kamu, dia sesaudara kamu. Jadi ada 3 hubungan, seagama, sesaudara, dan tadi apa? Dia tetangga kamu, dia seagama dengan kamu, dia masih kerabat kamu. Terus ada tetangga yang punya 2 hak, yaitu dia tetanggamu, seagama dengan kamu, tapi tidak sekeluarga dengan kamu. Terus ada tetangga yang punya 1 hak, dia tidak keluarga kamu, dia tidak seagama dengan kamu, tapi tetap punya hak karena itu tetangga kamu. Dan itu kata Nabi semuanya berhak kamu baikin, karena ada hakul jar. Karena ada hakul jar. Makanya dulu doa ada bil kubri itu ceritanya sederhana. Ada seorang perempuan Yahudi ya, sowan Sayyidah Aisyah. Kalau sowan ya dikasih uang sama Sayyidah Aisyah. Padahal Yahudi ya. Ketika dikasih uang, terus si Yahudia tadi, semoga engkau diselamatkan dari siksa kubur. Zaman itu Sayyidah Aisyah belum dengar hadis tentang siksa kubur. Setelah Rasulullah datang, saya tadi diminta didoain, ya saya terima karena saya enggak percaya. Terus Nabi ngendikan itu benar adanya siksa kubur. Ketika komunitas Yahudi di Madinah itu puasa Asyura, Nabi coba tanyakan mereka, kenapa puasa Asyura? Padahal orang Yahudi. Oh, terus setelah ditanya, yaumun najjawahu fihi Musa, itu hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa, kata orang Yahudi. Terus kata Rasulullah, nahnu ahaqqu bi Musa, saya juga berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi puasa. Suatu saat lagi ada orang Yahudi datang, ya Rasulullah. Suatu saat lagi ada orang Yahudi datang, ya Rasulullah, ya Muhammad, manggilnya ya Abul Qasim karena orang Yahudi, ya Abul Qasim. Nanti nasib langit bumi ini di mana? Manusia yang sudah mati-mati di mana ketika bumi dihancurkan? Mayat-mayat yang sudah di kuburan di mana? Terus orang Yahudi tadi bilang, innallaha wadu'as samawati ala dzih wal aradina ala dzih. Soalnya Allah itu bisa saja mengelola langit bumi yang sudah hancur gini-gini. Nabi itu tertawa-tawa.
Dalam sebuah riwayat disebut hatta badat nawajidu, tertawanya Nabi itu lepas sampai giginya kelihatan. Kata rawinya tasdiqan liqaulil khabri, karena Nabi membenarkan orang Yahudi tadi. Jadi intinya dalam banyak hal itu ya dicari kesamaan. Makanya kalau interaksi dengan kelompok lain kata Nabi la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kamu jangan mengiyakan juga jangan menolak. Kamu tolak jangan-jangan pas yang sama dengan ajaran kita. Kamu benarkan jangan-jangan yang tidak sama. Kamu jangan mengiyakan juga jangan menolak. Kamu tolak jangan-jangan pas yang sama dengan ajaran kita. Kamu benarkan jangan-jangan yang tidak sama. Ya sudah, kalau nggak sependapat ya jangan ngambil sikap. Nah, itu juga yang dipraktekkan Rasulullah SAW. Nabi yaqumu lailatan yuraddidu hadil ayat. Nabi pernah sholat 1 rakaat hanya ngulang 1 ayat. Itu aja gak selesai. Yaitu ngulang-ngulang ayat. Fa'aqulu kama qalal abdus sholeh in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Pun Gusti kula nyerah. Semua ini hamba jenengan, monggo jenengan napakno sing duwe jenengan. Intinya itu ini wilayah jenengan, ndak wilayah saya. Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia itu jumawa seakan-akan itu wilayah kita. Kita nyiksa terserah kita, mengampuni ya terserah kita. Padahal tidak milik kita. Dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang terakhir saya ijazah bapak. Bapak saya itu orang hafal Quran, alim tapi lucu, senengannya guyon. Kalau ngajarkan saya tauhid, tasawuf itu gampang. Hak, kamu punya tetangga, punya Innova. Terus kamu berpikir, kamu miskin berpikir, itu pajaknya saja berapa? Kalau bannya sudah halus itu gantinya kayak apa, kalau rusak kayak apa. Terus kata bapak, mau melok duwe kok mikir, udah ikut punya kok mikir. Terus coba kamu nggak ikut punya Alphard, terus saya mikir, wah itu pajaknya berapa Pak Martinus, bisa dipakai beli motor kan, pajaknya apa? Alphard ini. Oh nggak ikut punya kok. Nah, dunia itu rawekmu, mbok pikir lah apa ono sing duwe. Maksudnya itu, dunia itu milik Allah, apa kamu pikir itu milik yang punya gitu. Nah, itu yang dimaksud dalam ilmu tasawuf, da'it tadbir fama qoma bi ghairuk la tuqim bihi nafsak. Sudah kamu enggak usah ikut campur, itu wilayahnya Allah kata itu, karena wong enggak ikut punya. Kami dulunya punya doktrin negara ini negara yang togut gitu loh. Negara kafir yang wajib untuk kita perangi, kita musuhi. Pokoknya kita basmi lah sampai tegak negara Islam versi kami. Anda benci orang, benci sekali karena dia tauhid misalnya. Jangan-jangan Allah punya rencana memberi hidayah dia. Atau Allah punya rencana dari dia keluar orang-orang Islam yang soleh. Makanya ketika Malakul Jibal, ya Rasulullah saya disuruh Allah, terserah engkau. In syi'ta an udbiko alaihim al-akhsyaben. Kalau engkau mau orang-orang yang mendustakan kamu saya hancurkan. Apa jawabannya Nabi? La, jangan. Bal arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an, itu di Bukhari. Enggak, bisa saja sekarang dia kafir, anak turunnya jadi Islam. Dan betul. Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Darro. Walid itu musuh besarnya Nabi, punya anak Khalid. Bagaimana cara kita untuk memupuk agar generasi kita selanjutnya tetap berakhlak, beretika terhadap yang lebih tua ataupun kepada sesamanya ataupun kepada yang lebih kecil. Makanya manusia itu ketika baik pun disuruh istighfar, apalagi ketika salah. Nah, dengan perasaan seperti itu kebencian pada orang lain luluh karena potensi baik pada orang lain ternyata tinggi. Dan potensi salah ke kita juga tinggi. Nah, dilatih gitu. Jadi di Ihya itu ada kitab tawadhu. Kitab tawadhu itu dilatih, ketemu orang tua. Huwa aksaru ibadatan, dia mesti ibadahnya lebih banyak karena lebih tua timbang saya, pasti sholatnya lebih lama timbang saya. Ketika Anda sudah tua melihat anak-anak, huwa aqallu minni maksiatan, mesti maksiatnya tidak banyak karena masih kecil. Terus ketika melihat orang fasik maksiat, la'alla wa yatubu alaih fa innallaha tawwabur rahim, mungkin Allah memberi tobat, bisa saja. Agama ini bagi yang selalu punya harapan, limangkana yarjuwa, orang yang selalu punya harapan. Kita berharap tambah hari tambah baik, tambah damai, tambah kondusif, tambah segalanya baik. Dan saya seperti ini juga ingin ikhlas dan akan selalu ikhlas. Ya, saya sering bilang kalau pejabat mau sini itu sering tak ngel-ngel. Saya ini sudah ingin Indonesia itu baik itu tanpa diminta. Kalau diminta itu malah seakan-akan saya belum melakukan. Ini kan. Sudah saya lakukan kok baru diminta. Karena
wilayah kita semua. Artinya ingin baik itu keinginan kita semua. Status kita. Kata Sayyid Zabidi dalam kitab Ithaf, keinginan baik itu syakhsiyatuk wa hakikatuk. Itu kamu sekali. Manusia itu kan kata Allah Ta'ala, saya pertama menciptakan manusia itu hunafa, orang yang berkeinginan baik. Baru digoda setan terus macam-macam. Jadi keinginan baik itu hakikatuk wa syakhsiyatuk. Itu kamu sekali. Ingin baik itu kamu sekali. Itu status kamu. Ingin baik itu keinginan kita semua. Status kita. Kata Sayyid Zabidi dalam kitab Ithaf, keinginan baik itu syakhsiyatuk wa hakikatuk. Itu kamu sekali. Manusia itu kan kata Allah Ta'ala, saya pertama menciptakan manusia itu hunafa, orang yang berkeinginan baik. Baru digoda setan terus macam-macam. Jadi keinginan baik itu hakikatuk wa syakhsiyatuk. Itu kamu sekali. Ingin baik itu kamu sekali. Itu status kamu katanya.